welcome to Bunday with me, Syahnas. Nah, jadi hari ini tuh ya, aku lagi nggak ada syuting di luar, jadi aku bener-bener hari ini bakal ngabisin waktu barengan sama Zain Zune. Keseharian aku di sini aku mau ceritain juga untuk bunda-bunda semua. Nah Besti, mumpung sekarang ini aku lagi duduk-duduk. Ini adalah spot di rumah aku yang paling favorit buat aku gitu. Kenapa? Karena biasanya aku tuh ngabisin waktu di sini buat duduk-duduk pagi-pagi, sore-sore, malam-malam. Terus misalnya lagi ada teman-teman pada kesini, saudara-saudara itu tuh pasti biasanya tuh kumpul di sini nih, duduk di sini, makan juga kadang di sini, pokoknya nongkrong. Dan anak-anak tuh juga seneng banget. Ini tuh sebenarnya baru nih. Jadi sebelumnya itu rumput ini tuh rumput asli, tapi tuh dia gagal tumbuh gitulah. Karena ini kan semi outdoor, jadi akhirnya aku pakein aja rumput sintetis supaya anak-anak juga bisa lebih enak gitu untuk main di sini, ngelakuin aktivitas-aktivitas di sini, duduk di sini tuh lebih enak gitu. Kenapa sih banyak daun-daun dan tanaman-tanaman di sini gitu? Karena aku tuh suka yang hijau-hijau, aku tuh suka bunga. Makanya kalau misalnya Besti bisa perhatiin, aku tuh tiap meja tuh pasti aku simpen bunga, kayak di situ, di dalam, di pintu masuk, itu semua pasti ada bunga. Dan di taman sini aku banyakin hijau-hijau karena buat aku tuh kayak apa ya, kayak seger aja gitu kalau misalnya ngeliat ijo-ijo tuh kayak bikin lebih fresh lagi, misalnya lagi udah mumet gitu ya, terus aku suka duduk di sini liat ijo-ijo tuh kayak langsung seneng gitu. Untungnya selera aku sama Jeje itu sama, kurang lebih tuh sama. Jadi kita menentukan apapun, kayak dekor rumah, apa rumah tuh seselera lah pokoknya, jadi hampir nggak pernah ada perbedaan pendapat gitu. Dan sama-sama suka outdoor aku sama Jeje, makanya kenapa outdoor di rumah tuh buat aku tuh penting gitu. Yang paling banyak turun tangan itu aku, Jeje, Mama bertiga. Pokoknya bertiga. Jadi kan aku sama Jeje masih suka nanya-nanya Mama kan, kayak sebenarnya yang lebih bakalan kepake, yang lebih enak tuh buat di rumah kan Mama lebih berpengalaman pastinya kan. Nanya Mama, tapi kalau aku sama Jeje sih sama-sama kita, nggak ada yang lebih banyak. Ini baru direnov ini tuh pas banget nih, Besti tuh datang ke sini di saat ini selesai renov. Jadi kemarin spot ini sama spot kolam berenang tuh baru aku renov. Ini tanaman-tanamannya juga baru aku rubah. Sebelumnya nggak kayak gini, sebelumnya tuh lebih banyak banget pohonnya, tapi di situ ternyata kebanyakan, Jeje kurang suka. Jadi akhirnya dipangkas lah, diganti jadi tanamannya yang kecil-kecil, jadi lebih terang gitu. Kalau sebelumnya tuh lebih daun-daun lagi, dan ini juga baru diganti. Sebelumnya ini kayak kurang bisa dipakai untuk nongkrong buat duduk-duduk nih di spot yang ini. Ini baru banget, jadi akhirnya bisa untuk dipergunakan duduk-duduk di sini. Gitu. Lebih suka tinggal di Bandung apa tinggal di Jakarta ya? Beda sih sebenarnya emang ya. Aku Bandung tetap cinta Bandung. Kadang-kadang misalnya aku lagi di Jakarta, pengen pulang ke Bandung gitu, kangen. Tapi kalau misalnya buat kerja ya enakan di Jakarta gitu. Kalau di Bandung buat aku misalnya lagi kangen Bandung, kangen teman-teman, karena teman-teman aku juga banyak di Bandung kan. Terus kangen jajan-jajan makanan, itu baru ke Bandung gitu. Oke Besti, udah selesai nih aku ceritain tentang taman belakang. Kita masuk yuk ke dalam. Oke Besti, sekarang kita masuk ke dalam. Ada JJ. Sayang, halo. Nah Besti nih kalau pagi rutinitas, ceritain dulu dong ke Besti ini tentang rumah. Kan tadi aku udah sharing tentang taman belakang. Kayak tentang rumah ini gitu. Maksudnya kayak spot-spot apa sih yang paling kamu suka atau apa gitu? Sebenarnya spot favorit aku tuh di bawah studio, cuma lagi renovasi. Nanas juga seneng kan di studio. Iya, senang. Bisa jadi tempat nongkrong juga, soalnya kalau nggak di sini kita bisa nongkrong di bawah. Tuh, kan tadi aku udah cerita memang sering nongkrongnya tuh di taman belakang. Kalau di sini mah ya ini mah buat kayak nonton TV aja sih. Kalau anak-anak juga seringnya di sini nonton TV. Aku main PS biasanya. Jadi main Sebelum PS. kerja biasanya. Kita harus foto endorse dulu sebelum dia Sebentar, pergi. Mas, ya. Mau ikut nggak kita mau foto endorse? Aku foto endorse dulu yuk. Siapa yang fotoin? Siapa aja yang ada di bawah. Oke, yuk kita ke bawah. Spot favorit aku ada lagi nih, tempat sepatu. Oh iya, koleksi sepatu JJ. Ah ini spot favorit. Besti JJ tuh kalau mau pergi riweuh milih sepatu karena dia teh kayak pusing gitu sama semua sepatu. Yuk foto dulu. Iya, pakai sepatu dulu. Tebak sepatu favoritnya JJ. Yang mana ya? Paling sering aku pakai. Oh aku tahu. Kalau buat sekarang yang ini deh kayaknya nih. Nih. Oh iya. Bener nggak? Benar. Ya. Sekarang aku mau pilihin sepatu buat JJ yang hari ini dia pakai ya. Coba lihat dulu stylenya. Ih, jangan aku yang milih.
Jangan itu apa ya? Bingung. Bingung ya? Bingung kan? Kan ini udah nggak berwarna, jadi kayak harus berwarna dong sepatunya. Ya udah, ini aja kita pilihin buat JJ. Gimana? Cocok. Oke. Kalau tipe sepatu favorit ya sneakers ya, karena apa, bisa dipakai sehari-hari. Coba berdiri. Buat panggung juga enak, buat kerja ke kantor juga. Yaudah, jadi saja. Oke Besti, Jeje udah pergi ke kantor, sekarang mau masuk lagi ke rumah. Panas banget di luar. Sekarang kita masuk lewat pintu depan. Di rumah lagi ada siapa ya? Nggak ada siapa-siapa sih, ada saudara aku paling, ada anak-anak, sama lagi ada guru lesnya Zenzu nih, karena mereka lagi les. Nah ini masuk dari pintu depan, tapi ini lagi berantakan banget sebenarnya. Karena yang tadi JJ bilang kan studionya lagi direnovasi, jadi beberapa alat musik yang ada di studio JJ ditaruh dulu di sini, makanya berantakan banget. Terus seperti biasa selalu ada bunga ya kan, karena aku suka bunga. Udah deh, ini nyambung tadi ke si living room tadi gitu Besti. Dulu tuh pindah ke sini atas keinginan aku sama JJ sih, karena sebelum pindah ke sini tuh aku sama JJ tuh udah di rumah juga, cuman kecil banget rumahnya. Jadi setelah punya lahir ya Zenzune ini kembar kan, langsung 2 sekalian, terpikirlah kayaknya harus coba cari rumah yang agak lebih muat lah gitu buat anak, kan anaknya udah 2, belum barang-barang juga banyak. Akhirnya waktu itu ya udahlah memutuskan cari rumah yang lebih agak space gitu. Iya, salah satu ini kan deket banget ya sama Andara, sama Raffi deket, sama Tenisha juga deket, sama Mamah juga deket. Jadi memang kita tuh kalau tinggal nggak pengen jauh-jauhan sih. Jadi waktu itu juga cari-cari rumah tuh memang nyarinya udah yang deket-deket aja biar apa-apa gampang. Kayak misalnya aku kan syuting, Zenzune sering aku titipin di Andara, Zenzune sering aku titipin di rumah Tenisha, itu biar deket. Jadi bisa saling suka titip-titipan anak kan kita, jadi kayak deket aja enak gitu. Oke Besti, jadi kalau di rumah aku tuh ya, kalau misalnya orang lain tuh kan kalau sarapan tuh makanannya makanan ringan ya, kayak roti gitu atau kue atau misalnya apa susu doang. Mau tahu nggak kalau di rumah aku tuh sarapan menunya kayak gimana? Nih, ini aku udah makan juga tadi. Ini banyak beberapa orang tuh yang pasti terkaget-kaget menu sarapan di rumahku. Sarah, sarapan di rumah aku tuh udah kayak menu makan siang. Ini tuh sarapan, ini tuh menu sarapan. Karena aku sama JJ tuh untungnya ya samaan, kita tuh kalau pagi-pagi tuh kayak makannya tuh udah harus makan berat. Kayak aku tuh terbiasa dari dulu kalau pagi tuh makannya nasi tuh. Jadi ini tadi aku udah makan sih, udah sempat makan. Ada daging, ada ayam woku, ada tumis buncis. Terus ini ada sayur nangka, ada sambal, sama ada tempe. Ini sebuah sarapan yang sangatlah seperti makan siang ya kan. Tapi nggak tahu sih, aku kebiasaan aja sih sama JJ harus makan berat. Kalau nggak tuh kayak lemes gitu seharian tuh gitu. Kalau anak-anak sarapannya nggak kayak gini. Kalau anak-anak tuh sama sih, mereka juga nasi sih, biasanya nasi pakai sosis misalnya. Atau kadang kalau Zune itu sukanya sereal gitu. Terus atau apa ya, macam-macam sih, tapi nggak seberat aku sama papahnya. Makanan favorit JJ itu gampang sih kalau soal makanan. Maksudnya dia nggak pilih-pilih makanan gitu. Dia tuh paling suka tuh kayak, banyak sih sebenarnya. Kalau JJ tuh kayak daging-dagingan gitu dia pasti suka. Apa ya? Dia tuh suka sop kambing sebenarnya. Sop kambing JJ tuh paling suka. Cuman kalau di rumah mah dia apa aja. Untungnya tuh alhamdulillahnya ya dia tuh nggak ribet gitu. Jadi apa aja makanan yang disediain tuh pasti dimakan kalau sama JJ, nggak repot. Oke, aku tuh suka pedas ya. JJ juga suka pedas, tapi lebih kuatan aku pedasnya. Tapi kalau misalnya Zenzune aku ajarin atau enggak sih pedes, enggak sih, belum sih, maksudnya masih kecil banget kan. Mereka juga kayak pernah lah sekali gitu kayak Zen misalnya pengen saus sambal gitu ya, aku udah kasih tahu jangan itu pedas gitu. Tapi dia maksa, ya udah biar dicobain, dia kepedesan sendiri. Tapi dikit sih, dikit banget biar dia tahu aja kalau itu tuh memang pedas. Tapi belum kuat sih kalau anak-anak, belum aku kenalin juga ke cabai-cabean. Kangen masakan rumah apa ya?
Enggak sih, hampir setiap hari soalnya kalau aku makan masakan rumah. Tapi kalau misalnya yang paling dikangenin dari masakan mama apa ya? Mama tuh kayak nggak tahu ya apa karena ibu kali ya. Kayaknya tuh rasanya kalau mama tuh kayak bikin nasi pakai telur dadar aja tuh kayak udah enak banget gitu kalau bikinan mama. Oke Besti, sekarang anak-anak kan lagi lesnya di atas. Aku mau ngintip mereka kira-kira lagi belajar apa hari ini. Yuk. Oke Besti, ini anak-anak lagi les kita. What happened? Hai, Tante Dia. Mau ini nge-vlog bentar. Udah selesai? Oh sudah selesai. Apa sayang? Coba bikin apa? Kasih tahu dulu Mami. Kasih tahu dulu Mami. Bikin apa? Mana punya Nea? Bikin apa nih ya? Hah? Ini apa? Apa ini coba lihat? Lobster. Oh lobster. Kok kayak masker sih ngomongnya? Lobster. Lobster apa? Lobster apa? Ih, takut di. Nea taruhnya di mana Nea? Tolong. Nea, taruh Nea. Mejanya taruh di mana tolong? Taruh pada tempatnya. Oke. Kembalikan ya. Oke, benerin. Nek Zain ayo, Zain tadi. Di mana taruhnya? Oh. Aduh. Taruhnya di mana? Taruh di mana? Zain. Sini Zain. dong. Tolong dirapikan mejanya. Jadi perosotan. Semua jadi perosotan. Tolong Nea. Dah pinter Nea. Ini Zain. Zain juga kembalikan. Nea sudah. Sekarang Zain. Taruh situ. Angkat. Ya. Aduh. Oh. Dah. Thank you. Hore. Sampai hari. Hari ini belajar apa Tante Dian Zuni? Hari ini anak-anak belajar mewarnai, bikin singa ya Zain ya sama Zune ya. Bikin singa. Bikin singa. Tadi juga mancing-mancing sampai belajar berhitung. Oh mancing-mancing sambil belajar berhitung. Iya sebenarnya sih pelajarannya masih kalau umur segini masih sambil main ya Tante Dian ya. Iya, sambil Sambil main aja. Masih mau 3 tahun. Ini mau ulang tahun loh. Tapi Hey. hebat loh, hitungnya udah sampai 15 ya Zune ya. Rajin belajar sampai 15 coba ya. berhitung Mami mau denger gimana? Dari 1 gimana? Satu gimana? Tadi kita hitung ikannya. 1. Bilang dong. 1, Terus? 2, Terus? 3, Mm-mm. 4, Mm-mm. 5, 6, 7, 9, Habis itu 7? berapa ya? Deh. 8, Terus? 9, Terus? 10. Oh, yeay. Kita lagi belajar habis 10 ya? 11, 2, 3. 5, Hah, 35. 13, terus 4, 11. terus 5. 11. Yeay. 15 ya? gitu sih. Jadi sebenarnya sambil main aja udah selesai. Biasanya jam segini habis selesai les, tadi udah makan terus bobo siang. Siapa mau bobo siang? Jain mau bobo siang nih, bobo siang. Gitu Besti. Nama Zain. Tante Dian boleh dong kasih tips buat para bunda-bunda ya, cara ngajarin anak umur berarti kan kalau Zain Zuna itu udah masih toddler ya? Iya, masih usia Gimana 2, sih 3 maksudnya tahun. mending di kalau kadang kan saya nggak mau, misalnya anaknya emang lagi nggak mau belajar, lagi nggak mau dengerin, itu baiknya gimana? Oh, kalau biasanya sih kalau anak-anak kalau Dian biasanya sambil main aja sih, Teh Nanas kayak sambil berhitung, sambil mancing ikan. Sebenarnya kan tuh jadi mereka sebenarnya nggak berasa kalau Nggak berasa. sambil belajar gitu. Banyak juga yang bisa dimasukin kegiatannya juga kayak sambil main air, bisa sambil berhitung, bisa sambil mengenal terapung tenggelam gitu. Iya. Jadi banyak juga kegiatan yang bisa diajarkan ya sambil main aja. Sambil main. Jadi anak-anak nggak berasa belajar sebenarnya gitu. Oh, jadi kuncinya kalau di umur segini jangan kayak berasa belajar, jadi sambil main. Padahal itu sebenarnya bermain sambil belajar. Gitu betul. tipsnya. Semoga bermanfaat deh buat para bunda-bunda di sana. Oke, udah selesai lesnya. Oke, Tante Dian. Oke, terima kasih Tante Dian. Dadah. Dadah Tante Dian, terima kasih. Gimana? Menonton TV.
Coba dulu sini. Lihat itu. Daunnya gitu. Mami ambil dulu. Tuh, lihat nih. Jadi nih, Besti, Zain sama Zune itu umurnya 2 tahun, mau 3 tahun. Januari nanti 3 tahun. Sebenarnya kalau bobo siang biasanya mereka udah di kamar masing-masing. Tapi ini nggak apa-apa, kita kuil-kuilan di sini ya bobo sama Mami ya. Ya kan? Jadi habis selesai les, terus kita bobo siang tuh penting banget buat anak. Kalau nggak, aduh rewel banget nanti. Mana Zain ya? Kegiatan wajib apa ya? Nggak ada sih, maksudnya memang kesehariannya tuh mereka ya teratur aja. Maksudnya jam-jamnya tuh kayak pagi makan dan lain-lain, les selesai sampai siang makan siang. Habis makan siang tuh pasti mereka tidur. Habis makan siang mereka tidur, terus bangun sekitar jam 2-an lah, jam 2 gitu mereka bangun. Terus udah sih saya mah main aja, karena kan umurnya masih segini. Main aja, pokoknya main sampai nanti makan malam. Habis makan malam jam 8 tuh udah pasti mereka tuh bobo, udah ngantuk. Jadi memang jamnya tuh teratur kalau Zain nih. Minum susu? Masih dong. Siapa yang masih suka minum susu? Zain? Mau minum susu nggak? Minum. Biasanya sebelum bobo minum susu sama pagi. Pagi habis sarapan, habis main terus minum susu. Kalau mau tidur siang gini sih nggak minum susu. Tapi pada ngempeng ini lihat nih udah gede. Yang kalau Zain tuh unik banget loh. Lihat nih. Kalau ngempeng tuh kan sebenarnya ini kan kayak Zunaira gini. Yang limpeng tuh ini kan. Nih kalau Zunaira. Kalau Zain tuh yang diempeng si kaki bonekanya. Jadi ininya nggak diempeng dari bayi. Dari bayi tuh yang diempeng tuh kaki bonekanya, lihat kayak gitu tuh kan. Iya, jadi kebiasaan udah dia tuh ngempengnya kakinya doang. Iya ya. Kalau Zain kalau ngempeng gimana nih, kasih tahu nih. Kasih tahu kalau Zain ngempeng. Kasih tahu Zain salah gitu. Salah itu ngempengnya. Jadi mereka tuh tidur beda kamar sebenarnya, karena kadang-kadang tuh dulu tuh Zain tuh ini, dia tuh suka mimpi terus tiba-tiba nangis. Jadi waktu itu kalau dari bayi sih selalu satu kamar, dari bayi digabungin. Tapi karena Zain itu suka nangis lagi bobo, jadi ngebangunin Zune. Jadi waktu itu tuh kayak aduh, maksudnya jadi pak bangun-bangun lah gitu dari bayinya gitu ya. Jadi pas udah semenjak pindah ke sini, karena udah punya kamar masing-masing dan mereka juga seneng sama kamar mereka masing-masing karena kan dekorannya apanya gitu. Jadi mereka kalau tidur di kamar masing-masing. Kalau misalnya Zunaira itu lebih manja Kak sama aku gitu. Jadi kalau misalnya dia tahu aku lagi di rumah, biasanya pasti dia minta tidur sama aku. Atau kalau kayak udah beberapa hari ini sih Zunaira tidurnya di sini ya sama Mami ya, sama Papa kan. Kalau malam bawanya di sini. Kalau Zain tuh lebih cuek. Dia lebih nggak tahu, dia tuh suka kalau tidur tuh udah tahu aja. Aku tidur ya udah, aku ke kamar dia sendiri gitu. Ditemenin sama mbaknya, tidur di empok-empok mbaknya gitu. Jadi gini pembagiannya, kalau Zunaira tuh sebenarnya deket dua-duanya. Zune deket sama aku, deket sama JJ. Cuman mungkin lebih manjanya gitu ya. Lebih manjanya tuh kalau Zunaira sama aku. Kalau Zain tuh sama papanya gitu. Zunaira anaknya siapa? Mami sama papa. Banyak sih yang nanya gimana sih rasanya punya anak kembar gitu ya. Kalau udah seru sih sebenarnya, apalagi perempuan sama laki-laki langsung. Jadi kayak udah sekali udah langsung dapetnya 2, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah banget. Cuman mungkin merasa capek ya, riweuh mah pasti ada ya, namanya satu bayi aja riweuh apalagi 2. Itu tuh riweuhnya aku sih ngerasa saat-saat menyusui di awal-awal aku baru lahiran aja sih. Karena kan nyusuin terus gak berhenti, maksudnya gantian kan mereka berdua nyusu-nyusu, itu sih yang capek. Tapi selebihnya sih aku sih ngerasa ya seru aja gitu, lebih banyak serunya daripada lebih banyak keribetannya. Karena banyak bala bantuan. Nggak tahu sih sebenarnya, aku sih ada sih sepupu kembar, cuman memang kayak nggak pernah berencana juga punya anak kembar gitu. Dapetnya kembar cewek cowok ya. Ya, oke nih tips apa ya? Kalau dari aku sih sebenarnya anak kembar itu nggak selalu sama. Misalnya kayak dulu mungkin suka dikembar-kembarin kan, tapi kan maksudnya dengan beranjak mereka dewasa, mereka punya kesukaannya masing-masing, mereka punya kebutuhannya masing-masing, itu semua tuh nggak bisa disamain. Jadi jangan karena kembarnya semua disama-samain. Dan tipsnya apa ya, pokoknya dibawa santai aja lah. Kalau ngebayangin ribet mah pasti riweuh gitu ya, tapi dibawa santai mah pasti ya udah jalanin aja, seneng. Wih. Oke deh Besti, sekarang aku mau boboin Zune dulu biar fokus cepet tidur ya. Ini 2 anak ini nih. Nanti pokoknya masih banyak keseruan aku barengan sama anak-anak. Pokoknya ikutin terus, kita nanti bakalan play date. Joget-joget tuh.
Gimana joget-joget? Bagi mainan, mau ambil mainannya. Taruh di pen. Ya Allah, Zai. Dadah. Ya beginilah ya Bu, namanya juga anak-anak. Ini kan tadi ada sisa coklatnya punya Zuni. Gimana kalau nanti aku pura-pura masuk ke kamar mandi, terus aku tumpahin si coklat ini ke tangan aku, nanti aku bilang ke mereka ini adalah aku. Mereka kira-kira bakal gimana reaksinya ya? Percaya atau nggak percaya? Oke. Ada bubinya aku nih. Ya nggak sengaja. Mau. Coba dimakan sama Zen, mau nggak?